Salam sahabat, mari kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema hidup berbahagia dan diberkati. Itu kerinduan semua orang dari segala level, dari segala kalangan, baik anak-anak, remaja sampai dengan yang dewasa, sampai dengan yang lansia atau golden age. Hidupnya ingin berbahagia dan diberkati. Hidup ingin diberkati dan berbahagia. Mari kita belajar firman Tuhan. Ada beberapa step, ada beberapa langkah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bagaimana supaya hidup kita berbahagia. Bagaimana supaya hidup kita diberkati. Kita belajar bersama-sama hari ini di dalam Mazmur pasal 133. Ayat 1 sampai dengan 3. Anda pasti mengerti. Wah, saya ngerti itu ya. Kita belajar bersama-sama nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Bukit Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Ayat terakhir dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk selamanya. Berkat kelimpahan, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sepanjang hidup kita, sepanjang umur kita. Kemana? Ke dalam ayat yang pertama. Apabila sahabat bersama keluarga, bersama semua relasi, hidup dengan rukun. Yang pertama, supaya kita memiliki kehidupan yang bahagia dan diberkati, atau diberkati dan bahagia. Yang pertama Tuhan minta kita rukun. Rukun sahabat. Di dalam kata rukun ini kita bisa merendahkan diri, kita merendahkan hati, kita tidak menaikkan ego kita, kita tidak pegang gengsi kita. Kita tidak pegang ego kita, yang penting saya dan saya. Kita bisa mengutamakan orang lain, kita bisa memaafkan orang lain, kita juga bisa minta maaf, sehingga kerukunan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat kedua dikatakan, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Kebahagiaan, berkat itu turunnya dari atas. Dari atas kemudian turun sampai ke bawah. Nah, di atas kitanya ada otoritas yang lebih tinggi sesudah Tuhan. Ada otoritas yang lebih tinggi di atas kita. Mari kita belajar bersama-sama sahabat. Kepada siapa kita harus hidup rukun? Yang pertama tadi hidup rukun. Yang kedua ada penundukan diri terhadap orang yang di atas kita. Ada hormat, ada ketaatan, ada kepatuhan kepada orang yang di atas kita. Siapa orang yang di atas kita? Efesus pasal 6 ayat 1 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dijanjikannya. Baru ayat 3 dikatakan, supaya kamu berbahagia, diberkati sepanjang hidupmu di bumi. Yang pertama hidup rukun. Yang kedua ada penundukan diri terhadap orang yang ada di atas kita, otoritas di atas kita. Siapa mereka? Yang pertama orang tua kita. Kalau kita masih tinggal di rumah, kalau kita masih punya orang tua, otoritas di atas kita adalah orang tua kita. Yang kedua, kalau anak-anak sekolah, itu guru Anda, wali kelas Anda. Kalau Anda adalah orang pekerja, itu pimpinan Anda. Kalau Anda adalah jemaat, itu adalah gembala Anda. Kalau kita bisa tunduk, ada penundukan diri, ada rasa hormat, ada rasa segan, menghargai mereka yang di atas kita yang saya sebutkan tadi. Sesungguhnya berkat Tuhan turun ke atas kita. Dan firman-Nya di dalam Efesus 6 ayat 3 dikatakan, kamu akan berbahagia. Mengapa itu saya serahkan kepadamu, kata Tuhan? Supaya kalian, supaya Anda, supaya sahabat berbahagia. Hidup di dunia sepanjang hidup ini diberkati dan berbahagia. Dua hal yang Tuhan minta, yaitu hidup rukun. Kemudian yang kedua, ada penundukan diri terhadap orang yang di atas kita. Siapa yang di atas kita? Pemimpin kita. Siapa di atas kita? Orang tua kita, guru sekolah kita, majikan kita, gembala kita, pendeta kita. Itu orang-orang yang di atas kita. Dan ada lagi, kalau Anda posisinya di mana, yang di atas Anda sebagai pemimpin Anda,
kepada mereka lah kita harus menundukkan diri, kita harus menghormati mereka. Baru Tuhan berkata, kesanalah kepada orang-orang yang rukun lah, kepada orang-orang yang ada penundukan diri lah, kepada orang-orang yang bisa menghormati dan taat kepada orang di atasnya lah. Berkat dan kebahagiaan itu aku curahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.